Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Mirayanti dengan NIM 18140700029 dari jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Imam Bonjol Padang. Pada mata kuliah Metodologi Penelitian dengan dosen Ibu Dr. Milyasari SPD MSI. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang bab 3, metode penelitian. Metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dikemukakan, atau dibuktikan suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam bidang tertentu. Jenis dan rancangan penelitian. Rancangan penelitian didefinisikan sebagai kerangka kerja, metode, dan teknik yang dipilih oleh seorang peneliti untuk menggabungkan berbagai komponen penelitian dengan cara yang cukup logis, sehingga masalah penelitian ditangani secara efisien. Secara luas, jenis desain penelitian diklasifikasikan menjadi dua, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Secara terperinci dapat dibedakan menjadi deskriptif, eksperimen, korelasi, komparatif, dan lain sebagainya. Populasi dan responden. Populasi adalah jumlah keseluruhan dari satuan-satuan atau individu-individu yang karakteristiknya hendak diteliti. Responden, menurut Suharsimi Arikunto, adalah orang-orang yang merespon atau menjawab pertanyaan penelitian, baik pertanyaan tertulis maupun lisan. Contoh populasi, semua mahasiswa jurusan PGMI di UIN Imam Bonjol Padang. Selanjutnya, teknik pengambilan sampel. Sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Pengambilan sampel ini dilakukan jika pada penelitian terdapat jumlah populasi yang besar dan memiliki keterbatasan dalam pelaksanaan penelitian. Teknik pengambilan sampel ada dua, yaitu random sampel yang menurut Sugiono adalah teknik pengambilan sampel dari anggota populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi. Dua, non-random sampel adalah teknik sampling yang tidak memberikan kesempatan yang sama pada setiap anggota populasi untuk dijadikan sampel penelitian. Variabel dan data penelitian. Variabel adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh seorang peneliti dengan tujuan untuk dipelajari, sehingga didapatkan informasi mengenai hal tersebut dan ditariklah sebuah kesimpulan. Pembagian variabel. Variabel bebas adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat. Variabel terikat. Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Contoh, dalam penelitian tentang merokok dan kanker paru-paru, merokok merupakan variabel bebas, sementara kanker paru-paru merupakan akibat dari merokok atau sebagai variabel terikat. Selanjutnya, data penelitian adalah segala fakta dan angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi. Bentuk-bentuk instrumen penelitian. Instrumen penelitian merupakan alat bantu bagi peneliti dalam mengumpulkan data. Menurut Suharsimi Arikunto, menyusun instrumen merupakan langkah penting yang harus dipahami betul oleh peneliti. Bentuk-bentuk instrumen penelitian. Yang pertama, kuesioner atau angket, wawancara, observasi, dokumentasi, dan tes. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka penelitian tidak akan mendapatkan data yang memiliki standar data yang ditetapkan. Contoh-contoh instrumen penelitian. Yang pertama, angket atau kuesioner. Pada umumnya digunakan sebagai instrumen penelitian survei atau riset yang menggunakan pendekatan kuantitatif. Kuesioner bisa terdiri atas dua pertanyaan, yaitu pertanyaan yang bersifat tertutup dan terbuka. Yang kedua, wawancara.
adalah penelitian yang menggunakan interview guide, biasanya penelitian dengan pendekatan kualitatif yang menuntut wawancara mendalam sebagai salah satu cara pengumpulan data. Dan masih banyak lagi contoh-contoh hasil instrumen penelitian lainnya. Selanjutnya yaitu teknik pengolahan data. Pengolahan data adalah suatu proses dalam memperoleh data ringkasan atau angka ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumus-rumus tertentu. Yang termasuk proses pengolahan data yaitu verifikasi data, pengorganisasian data, pencarian kembali, transformasi data, penggabungan data, pengurutan data, penghitungan atau kalkulasi data, ekstraksi data, untuk membentuk informasi dan pembentukan pengetahuan. Teknik-teknik pengolahan data. Yang pertama, editing adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan karena kemungkinan data yang masuk raw data atau data yang terkumpulkan tidak logis dan meragukan. Tujuan editing adalah untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pencatatan di lapangan dan bersifat koreksi. Hal-hal yang perlu diedit. 1. Dipenuhi atau tidaknya instruksi sampel, dapat dibaca atau tidaknya data yang masuk, kelengkapan pengisian data, keserasian, dan apakah isi jawaban dapat dipahami. Yang kedua, coding adalah pemberian atau pembuatan kode-kode pada tiap-tiap data yang termasuk dalam kategori yang sama. Kode adalah isyarat yang dibuat dalam bentuk angka-angka atau huruf-huruf yang memberikan petunjuk atau identitas pada suatu informasi atau data yang akan dianalisis. Contoh, kode pendidikan, kode daerah, kabupaten, kecamatan, dan desa. Yang ketiga, tabulasi adalah membuat tabel-tabel yang berisikan data yang telah diberikan kode sesuai dengan analisis yang dibutuhkan. Macam-macam tabulasi: tabel pemindahan data atau lembaran kode, tabel biasa, tabel analisis yang memuat suatu informasi yang telah dianalisis. Contoh, tabel satu arah atau tunggal dan tabel silang. Teknik pengolahan data secara diferensial. Teknik pengolahan data secara diferensial adalah teknik analisasi data yang digunakan untuk menentukan sejauh mana kesamaan antara hasil yang diperoleh dari suatu sampel dengan hasil yang akan didapat pada populasi secara keseluruhan. Teknik pengolahan data secara diferensial terdiri dari analisis regresi, uji hipotesis, dan confidence interval. Langkah-langkah kegiatan penelitian yaitu mengidentifikasi dan merumuskan masalah, melakukan studi pendahuluan, merumuskan hipotesis, mengidentifikasi variabel dan definisi operasional variabel, menentukan rancangan dan desain penelitian, menentukan dan mengembangkan instrumen penelitian, menentukan subjek penelitian, melaksanakan penelitian, melakukan analisis data, merumuskan hasil penelitian dan pembahasan, menyusun laporan penelitian, dan melakukan diseminasi. Sekian bahasan kita pada video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.